Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bapak ya, hari ini kita ketemu lagi dengan anak-anak kelas 3. Ya, setelah kemarin PTS ya. Iya, hasilnya baik semua ya anak-anak ya, alhamdulillah. Nah, sekarang ketemu dengan Bu Dina dan Bu Kopong, kita masuk di tema 7. Iya, tema ya, 7, kita sudah masuk pembelajaran ke subtema 1. Oh iya, subtema 1 pembelajaran ke-3. Jadi di tema 7 ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Iya, betul sekali. Iya. Nah, lebih spesifik lagi teknologi pangan ya. Di subtema 1 ini kita belajar teknologi pangan. Iya. Ya. Nah, di pembelajaran 3 lebih spesifik lagi, lebih ke intinya kita belajar tentang yang namanya kalimat utama. Ya, nanti kita belajar kalimat utama. Nanti anak-anak pernah dong sering ya disuruh meringkas atau merangkum, membuat ringkasan. Nah, nanti akan diberi contoh biar lebih paham lagi caranya bagaimana. Biasanya itu anak-anak kalau disuruh meringkas itu ditulis semua. Ya. Disuruh garis bawahi semuanya. Nah, akhirnya ditulis semuanya. Nah, itu kurang tepat. Nanti bagaimana caranya? Nah, kita belajar sama-sama ya. Oke. Selain kalimat utama, kita juga akan masih belajar luas ya, luas satuan tidak baku, masih tidak baku ya. Nah, kita langsung ya, disiapkan dulu ya anak-anak yuk. Anak-anak disiapkan bukunya tema 7 ya. Halaman 22 ya. Oke, dilihat semuanya halaman. Ada teks bacaan ya Bu Kopong ya, yang judulnya hasil teknologi pangan. Ini Bu Dina bacakan ya. Oke. Judulnya hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Nah, yang kedua, itu tadi paragraf 1 anak-anak ya. Yang sekarang ini paragraf ke-2. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Nah, itu paragraf kedua. Sekarang kita masuk ke paragraf ke-3. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, ini kita membahas tentang teknologi pangan ya. Pentingnya teknologi pangan ya. Jadi pokok ulangi ya, pangan itu makanan ya. Jadi hasil olahan. Jadi makanan itu kalau utuh itu cepat busuk ya, kayak mangga atau daging ya. Kalau daging itu didiamkan diolah menjadi untuk makanan baru ya, menggunakan teknologi. Contohnya tadi di situ sudah ada Bu, ada kedelai. Ternyata tidak cuma kedelai saja, ternyata bisa diolah menjadi tempe, tahu, susu kedelai. Dan biasanya Bu Dina ya, ke tempat ya, pengolahan tahu. Pengolahan tahu itu juga termasuk teknologi pangan. Dan biasanya Bu Dina kalau sudah diolah itu rasanya juga lebih enak. Anak-anak kalau makan kedelai pasti nggak suka itu. Bervariasi dan ternyata lebih enak. Itu salah satu manfaat teknologi. Betul sekali. Oke, kita bahas sekarang. Di sana di teks tadi anak-anak bisa lihat ya di bukunya ya. Itu ada yang dikasih tinta merah ya Bu Dina. Tadi Bu Dina sudah sebutkan ya, ada paragraf yang pertama, ada paragraf yang kedua, dan paragraf yang ketiga. Nah, coba kita lihat ya, ini ya anak-anak ya. Nah, dalam
teks tadi judulnya hasil teknologi pangan, dalam paragraf pertama itu ada kalimat yang dikasih tinta merah. Manusia butuh makanan terus-menerus. Nah, kalimat yang dikasih tinta merah ini anak-anak disebut kalimat utama. Ya, ini disebut kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Itu kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama dan ide pokok. Ya. Kalimat utama juga disebut kalimat topik, Budina. Jadi kalimat ini inti kalimatnya. Jadi nanti dijelaskan dijelaskan dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya itu namanya kalimat penjelas. Ya, jadi Bu Kokom kasih contoh ya. Ini kan manusia butuh makanan terus-menerus. Nah, ini kita bicara tentang makanan, ya kan? Manusia butuh makanan. Coba kita lihat kalimat selanjutnya. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Menjelaskan kalimat sebelumnya. Ya, kalau tadi kan butuh makanan, dijelaskan lagi makanannya itu apa. Nah, terus lagi panen terjadi pada waktu tertentu saja. Nah, jadi kan kalimatnya ada sambungannya, ada hubungannya dengan kalimat yang pertama atau kalimat utama. Oke, itu paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, ada tinta merah juga. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Nah, di sini ini yang dikasih tinta merah itu juga kalimat utamanya, ya. Nah, ini kalimat selanjutnya menjelaskan kalimat yang pertama. Tadi kan terakhir kita bahas teknologi pangan sedikit. Dilanjut, teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Itu adalah penjelas dari kalimat tadi yang kalimat utamanya. Lanjut terakhir di paragraf ketiga, ya. Juga ada teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Ya, ini juga kalimat utamanya. Nah, selanjutnya makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Itu sudah kalimat penjelas. Paham ya anak-anak mudah ya? Jadi ini lebih mudah ya. Kalau kelas 3 itu kalimat utama biasanya ada di awal atau paling depan sendiri. Paling depan awal paragraf. Kalimat pertamanya, ya. Tapi ya tidak selalu. Nanti kalian di kelas atas juga akan ada di bagian utama yang akhir, ya. Ada yang akhir atau juga bahkan ada di tengah ya, Budina ya. Nah, itu intinya kalimat utama itu adalah kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya yang merupakan gagasan idenya. Topiknya itu di paragraf itu lagi membicarakan tentang itu. Kalau di kelas 3 artinya di kalimat yang pertama. Awal itu paragraf. Kata kuncinya itu ya, yang ada di awal paragraf. Nah, Budina, kalau kita mau meringkas atau merangkum itu bagaimana? Ternyata ada caranya. Nah, caranya anak-anak, kalian menuliskan tadi kalimat utamanya itu apa? Kalian tuliskan digabung jadi satu ya, menjadi satu paragraf. Nah, itu adalah ada cara, itu ringkasan, ada caranya. Ini sekarang ada di halaman 23 ya, anak. Di halaman 23 itu diminta untuk meringkas. Nah, dari teks bacaan tadi yang sudah Budina bacakan, berarti apa yang kalian tulis di situ? Yang kalian tulis di situ adalah kalimat utamanya. Hanya kalimat utamanya. Dari paragraf 1, 2, dan 3. Jadi kalau itu ada 3 paragraf berarti ada 3 kalimat. Kalau ada 4 paragraf berarti ada 4 kalimat. Udah ya anak-anak ya. Sekarang kita coba ya tulis ya. Tadi di paragraf pertama kalimat utamanya itu adalah manusia butuh makanan. Ingat anak-anak, di awal kalimat itu pakai huruf besar. Makanan
terus titik ya Bu ya. Menerus dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini kalimat baru utama sudah selesai. Yang pertama. Iya. Jadi kalimat itu diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Nah, untuk kalimat pertama. Sekarang dilanjut. Iya. Untuk paragraf 2 dan yang kedua dan 3 ditulis di rumah ya. Nanti dilanjut di sini. Nah, dan selanjutnya anak-anak tulis sendiri. Iya. Ada yang kelewat Bu Kokom bagian atas tabel. Iya. Dilihat lagi bukunya. Langsung di halaman 23 di bagian atas ya Bu Kokom. Di bagian atas tabel itu ada anak-anak disuruh menuliskan hasil panen yang ada di teks bacaan. Yang tadi ya. Iya, yang tadi. Lalu hasil teknologinya itu apa? Hasil teknologinya itu apa? Jadi yang hasil panennya itu bahan mentahnya, ya, bahan awalnya gitu. Contohnya yang pertama itu kan ada kacang kedelai, lalu bisa diolah menjadi tahu, ya. Nah ternyata kacang kedelai itu kan tidak cuma hanya satu olahan ya Bu Kokom. Ada beberapa tadi sudah disebutkan. Anak baca coba. Ya. Ada lagi hasil lain. Tadi itu ada panen mangga katanya. Berarti hasil panennya 2 mangga, hasil olahannya manisan, selai, jus, bisa ya Bu Dina ya. Itu ya anak ya, paham ya. Silakan kalian lanjutkan sampai di nomor 5. Oke. Selanjutnya kita loncat ke halaman 27 ya. Halaman 27. Nah, ini kita masih membahas tentang luas ya, dengan satuan tidak baku dan masih pakai persegi. Iya, ternyata perumpamaannya di situ tuh tempe Bu Kokom. Iya, tempenya berbentuk persegi dan dipotong menjadi dalam bentuk segi 3. Biasanya mama itu kayak gitu ya. Nah, biar gak terlalu besar itu dipotong jadi 2 seperti ini. Jadi tempenya awalnya bentuknya utuh. Nah, utuh. Ini dihitungnya 1 ya anak-anak. Yang utuh ini dihitung 1 ya utuh. Nah, kemarin kan kita juga belajar tentang pecahan ya Bu Dina ya. Nah, ini kan tempenya yang 1 dibagi jadi 2. Berarti ini 1/2. Ini setengah ya, 1/2. Nah, kalau ada 2, berarti 1/2 tambah 1/2 hasilnya 2/2 atau 2 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau ada 2 segitiga berarti nilainya 1 ya. Kalau cuma 1 segitiga nilainya setengah. Ya, oke. Kita lanjut ke contoh halaman 8. Nah, kita hitung sama-sama ya anak-anak ya. Itu ada ya. Hitung sama-sama. Nomor 1 ya. Nomor 1. Kita hitung sama-sama. Ini yang utuhnya ada berapa? Hitung ya. Utuhnya dihitung dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, yang utuh 4 ya. Yang utuh 4. Ada yang separuh atau setengah. Ternyata ada 2. Ada 2. Setengah ini setengah. Ada lagi setengah. Jadi setengah dengan setengah jadi 1. Jadi 4 ditambah dengan 1 tadi ya Bu ya. Jadi 5. Nah, jadi yang bangun pertama luasnya 5 satuan persegi ya. Mudah bukan anak-anak? Nah, sudah diberikan contoh. Sekarang anak-anak nanti silahkan melanjutkan sendiri ya gambar kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan keenam. Itu ya, mudah ya anak-anak. Ini kan mengulang ya Bu Dina ya. Tema sebelumnya kan kita juga sudah disampaikan. Itu ya, alhamdulillah anak-anak untuk pembelajaran ketiga sudah selesai ya. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Bisa memahami. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan atau didiskusikan dengan orang tua. Gitu ya. Nah, sekian dari Dina dan Bu Kokom ya. Anak jangan lupa tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu, membantu orang tua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.